Gayu adalah pengusaha penuh waktu dan investor pasar modal. Ia sering diundang untuk menjadi pembicara tamu terkemuka dari lembaga keuangan seperti bank, manajemen aset, dan pialang sekuritas. Bapak Manuel Adi Purwanto memiliki pengalaman 14 tahun di industri wealth management. Sebelum bergabung dengan Moduit, ia pernah bekerja di Citibank, Commonwealth Bank, dan Bank HSBC sebagai investment spesialis. Manuel meraih gelar sarjana ekonomi dari Indonesia European University serta memiliki sertifikasi sebagai Certified Financial Planner. Saya persilakan PT Moduit yang diwakilkan oleh Bapak Gayu Prasetyo Cokro Suharto dan Bapak Manuel Adi Purwanto untuk memulai webinar edukasi kita di siang ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Gayu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan investor sekalian pada webinar ini, serta terima kasih kepada Moduit dan Cirita Effendi selaku moderator untuk acara ini. Hari ini saya akan membahas Feng Shui di tahun macan air serta memperkenalkan cara dan ilmu yang saya terapkan untuk perhitungan ini. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan materi yang fresh dan insightful tentang bagaimana cara menyikapi perekonomian di tahun macan air ini. Dan jangan sungkan buat mencatat poin-poin yang kurang jelas. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Mari kita mulai. Share screen dulu. Nah, strategi dalam berinvestasi di tahun macan air. Di tahun macan air ini adalah tahun Yin. Yin adalah batang langit, elemen air positif, dan Yin adalah cabang bumi dengan elemen kayu positif, yaitu representasi dari Shio macan. Dan menurut perhitungan Lichun, pergantian tahun dimulai tanggal 1 Februari kemarin, tahun 2022. Apakah dampak macan air terhadap dunia? Sekarang di dunia ini kita sedang mengalami krisis iklim yang tidak menentu, yang mengakibatkan tahun ini sangat bahaya untuk gagal panen. Terus di tahun-tahun sebelumnya kita banyak dibingungkan oleh masalah pandemi, tapi di tahun ini mulai mendapat perhatian khusus di pemanasan global. Pandemi yang mulai menemukan titik terang tetapi belum berakhir, ini kan kita sudah tahu dihadapkan oleh Omicron yang dari Afrika, tapi menurut research, Omicron itu tidak mematikan seperti Delta. Saya berharap semuanya ini akan menjadi endemi pada penghujung tahun. Terus lempeng tanah yang terus bergeser sehingga gampang sekali di tahun ini untuk memicu gempa dan potensi tsunami. Lalu yang terakhir yang paling baru ini adalah ketegangan politik dan lonjakan inflasi. Seperti yang kita ketahui, Rusia dan Ukraina sedang memanas. Dan juga di Taiwan dan Cina beberapa kali itu mengirimkan pesawat militernya untuk memasuki wilayah Taiwan. Dan mengancam semua negara yang memiliki hubungan diplomasi dengan negara itu supaya tidak membantu Taiwan. Terus ini adalah ilmu yang saya gunakan untuk penghitungan ekonomi di tahun 2022. Nah, ini yang saya gunakan adalah Cewei. Tapi saya juga akan mengedukasi kalian tentang apa yang dimaksud oleh Pak Ce dan Cap Isio. Apakah Pak Ce, Cewei, dan Cap Isio, apakah itu ramalan atau hitungan berdasarkan rumus? Pak Ce itu bukanlah sebuah ilmu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, saya bisa ilmu Pak Ce, itu sebenarnya salah. Pak Ce itu adalah 8 karakter horoskop Cina Anda. Ini menjadi karakter untuk menentukan jam, hari, bulan, dan tahun kelahiran Anda. Masing-masing elemen itu mendapatkan kombinasi menjadi batang langit dan cabang bumi yang memberikan total 8 karakter, maka disebut oleh Pak Ce. Nah, kita ambil contoh aja. Pria yang lahir pada tanggal 6 Maret 1970 di jam 3 pagi, 3:05 pagi, itu akan membentuk 8 karakter seperti ini. Nah, karakter ini nanti yang kita gunakan untuk menghitung. Alat perhitungannya itu banyak, salah satunya yang saya sangat menguasai adalah Cewei. Nah, ini kita membicarakan apakah kegunaan dari Pak Ce, Cap Isio, dan Cewei itu. Nah, itu bisa digunakan untuk mencari nama
anak yang baru lahir Jiming, terutama orang-orang China Tionghoa, dia sangat mempercayai bahwa setiap nama itu memiliki arti untuk masa depan sang anak. Terus rumah perencanaan dan dekorasi seperti yang kita tahu itu adalah Feng Shui. Terus menghitung tren siklus 10 tahun, itu dalam Cowe diajarkan di setiap kehidupan, tidak ada yang pasti, selalu ada siklus 10 tahun. Seperti dulu orang ini hidupnya susah, kok tiba-tiba mendadak menjadi kaya, atau sebaliknya orang yang kaya mendadak menjadi kurang mampu, seperti itu. Terus bisa juga menunjukkan apakah karir dan pekerjaan yang cocok bagi Anda. Tips kesehatan dan yang sekarang kita lagi bicarakan adalah di level tertinggi bisa menghitung arah perkembangan ekonomi suatu negara. Ini saya sudah bawakan dari 2015, dari pertama saya itu di CIMB, terus pernah di Bahana, sekarang Modwit, ini udah tahun yang kedua di Modwit. Nah, seperti ini yang kita namakan Cowe Tosu atau Flying Star. Itu diagram, kita mengambil contoh negara kita tercinta ya. Halo, ini kok ada gangguan. Ya, negara Indonesia itu 17 Agustus 45 kita ambil tanggal proklamasi seperti yang selalu saya ajarkan di setiap webinar ya. Ini Indonesia di tahun 2022 itu hal-hal yang positif adalah properti yang mulai menggeliat kembali di akhir tahun. Maka di akhir tahun coba dicermatin saham-saham properti. Alur perdagangan yang mulai membaik yang mengakibatkan banyaknya pengurangan pengangguran. Nah, ini juga ekonomi sudah mulai membaik ya. Tapi ya masih belum bisa sampai gimana gasnya, mungkin lebih ke arah stabilitas atau fluktuatif ya. Banyaknya insentif dari perbankan untuk memajukan perekonomian. Maka ini juga disarankan menilik bank-bank yang besar dan bonafide di tahun ini. Negosiasi dengan negara-negara berkembang untuk mulai membuka pintu pasca corona. Karena dengan adanya Omicron yang tidak seganas Delta ini, diharapkan masyarakat sudah membentuk herd immunity. Terus, dampak negatif bagi Indonesia di tahun macan air ini, lonjakan kenaikan bahan bakar, energi, dan minyak bumi untuk keperluan sehari-hari. Ini mungkin untuk masyarakat cukup memberatkan ya di tahun 2022. Terus bisa terjadi bencana alam, khususnya gempa bumi dan banjir. Di awal tahun kita udah mendengar adanya gempa bumi ya, nanti tinggal ditunggu banjir dan susulan gempanya. Terus banyak kasus penyelewengan dana yang diungkap. Ini tidak semata-mata hanya di instansi pemerintahan, bisa juga instansi swasta yang mengatasnamakan lembaga penanaman modal atau bagaimana yang tidak ada urusan izin OJK dan lain-lain. Maka jika Anda ingin berinvestasi, tolong diperhatikan izin-izin yang berlaku, terutama izin OJK. Kondisi ekonomi yang cenderung datar tetapi stabil, seperti yang saya kemukakan di sisi positif Indonesia tahun ini, kita berharap stabilnya saja, jangan berharap terlalu muluk-muluk. Terus daya beli masyarakat yang belum membaik, ya karena ini kan kita post-corona ya, jadi semoga bisa lambat laun tahun depan diharapkan semuanya akan kembali menjadi normal. Lonjakan harga bahan bakar kebutuhan pokok, seperti yang awal tadi kita bicarakan. Terus kita juga bisa menilik dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Itu saya tidak bisa menunjukkan jamnya karena itu privasi beliau. Itu dia tanggal lahirnya 21 Juni 61. Nah, dia sionya kerbau. Itu kerbau tahun ini cukup lumayan bagus. Terus apa yang seharusnya dilakukan beliau di tahun ini adalah masih akan banyak mengeluarkan kebijakan yang memudahkan orang asing untuk datang ke Indonesia. Akan cukup kesulitan untuk mencapai target ekonomi Indonesia di tahun ini. Ini bukan berarti tidak bisa tercapai ya, ini lebih cenderung ada halangan tetapi masih bisa ditingkatkan dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Terus dalam setiap langkah itu harus tegas di tahun ini, terutama dalam menanggulangi masalah-masalah domestik.
Kalau tidak tegas, gampang sekali menjadi kambing hitam suatu masalah. Di tahun ini kan kita tahu bahwa banyak yang suka nyalahin presidennya di negara kita ya, itu di tahun ini harus lebih diperhatikan sehingga bisa menanggulangi semua hal yang mengganggu stabilitas nasional. Terus ini sio-sio di tahun 2022 secara global. Nah ini kita mulai dari yang paling pertama ya, sio tikus itu cukup baik di tahun ini. Banyak kesempatan terbuka bagi Anda, kerja keras akan membuahkan hasil, bagus untuk memperlancar cash flow, fokus dan jangan gampang terbagi pikiran. Kerbau juga baik di tahun ini, merupakan tahun yang baik untuk belajar. Harus sangat aktif dalam mencari celah kesempatan. Jangan merubah arah kerja secara drastis. Tangguh dan ulet bisa mendatangkan rezeki besar. Macan di tahun ini kurang begitu baik. Itu gampang menelan. Jangan terlalu memaksakan untuk membuat perubahan besar di tahun ini. Naga tahun ini oke, lumayan. Bantuan dari rekan kerja merupakan tambang emas Anda di tahun ini. Kontrol emosi untuk mencapai hasil yang maksimal. Banyak kesempatan baik dari pergaulan, dan jangan lupa perhatikan kesehatan ya. Ular kurang begitu baik di tahun ini. Jauhi negatif thinking di tahun ini sehingga bisa menempatkan diri dengan baik di masyarakat. Gampang menjadi kambing hitam, susah menahan emosi, gampang putus hubungan dengan orang dekat. Hati-hati ya. Kuda cukup baik di tahun ini, bekerja dengan ulet untuk mencapai keberhasilan. Semua langkah dipikirkan dengan matang, gampang mendapat promosi dan bantuan. Merupakan tahun yang baik secara keseluruhan. Tahun kambing, kesehatan harus banyak diperhatikan. Walaupun banyak pemasukan, tetapi pengeluaran juga ada lonjakan, jadi berhati-hati. Bagi yang single, merupakan tahun bahagia, dan juga merupakan tahun yang bagus untuk membangun network. Monyet kurang baik, tahun di mana banyak pasang surut di karir Anda. Harap bersabar dengan semua ujian di tahun ini. Perbanyak waktu dengan keluarga karena ini adalah support terbesar di tahun ini. Selesaikan masalah setahap demi setahap. Terus ayam, banyak kebaikan yang datang dalam hidup Anda. Tahun yang baik untuk memperluas jaringan kerja di lingkaran sosial. Terus berimprovisasi untuk mencapai kemajuan. Tahun yang baik bagi yang single atau menginginkan keturunan. Nah ini sekarang masuk ke anjing. Anjing baik, kerja keras, mulai membuahkan hasil, peningkatan status sosial atau pangkat di tahun ini. Hanya saja di tahun ini kesehatan kurang begitu mendukungnya. Yang memiliki pasangan harap bersabar, bukan tahun yang mudah. Dan yang terakhir babi, kurang begitu baik. Keberuntungan di dalam bencana adalah judul tahun ini bagi Anda. Setiap menyelesaikan suatu masalah, maka akan ada hadiah bagi Anda. Terus, bersabar dalam pekerjaan dan kehidupan merupakan kunci utama. Banyak kebahagiaan di akhir tahun. Jadi, babi harap bersabar. Nah, ini yang ditunggu-tunggu di perekonomian sektor-sektor pilihan dari saya. Nah, tentu saja ini yang dimulai dari sektor logam ya. Sektor logam di tahun ini cukup baik. Itu pertambangan, ada yang direkomendasikan mungkin Antam, Inco, MDKA. Kedokteran dan kesehatan KLBF, SAME, jika yang suka gambling mungkin bisa IRA. Terus perbankan, ini bank-bank besar di tahun ini harusnya menjaga kestabilisasi IHSG. Seperti BBCA, BBRI, dan BBNI. Terus dalam otomotif ada ASI, Bovin, dan Dharma. Terus sektor tanah juga masih baik. Ini perkebunan seperti biasa, ada LSIP Ali dan DSNG yang mendominasi. Terus peternakan, oke, Cepin, Java, main. Properti, SMRA, BSDE, CTRA. Batu bara, seperti biasa ada Adro, Indi, Toba, dan Harum. Sektor api di tahun air agak kurang ya, jadi hati-hati, bahan bakar, Elsa, Menko, ESA. Jadi kalau misalnya ada kenaikan pun juga harus cepat. Rokok masih belum bisa recover, GGRM, WIM. Broadcaster, SCMA, MNCN, Mari, itu masih kurang mendukung di tahun ini.
Terus dari air cukup baik, supermarket mulai rame lagi, LPPF, MLPL, MPPA, ASUS. Terus transportasi ada ASA dan ASLC, consumer ada Era Jaya, ada CPRO, telekomunikasi, Excel, Friend, Tebik, ini pemain-pemain lama. Kayu ada Wood, dan kertas, Duo Kertas Indonesia, Tekim, dan INKP. Nah, apa yang bisa kita lakukan jika show kita sedang tidak baik di tahun 2022? Banyak yang tanya kayak gitu kan. Saya di tiap tahun itu selalu bilang sama orang, sabar itu kekasih Tuhan. Jadi semua hitungan ini sebaiknya disikapi dengan kesabaran dan kewaspadaan. Kalau hitungan sedang kurang bagus, kita harus membalik semua kata-kata negatif menjadi lebih positif untuk menimbulkan efek psikologi yang menguntungkan bagi kita. Jadi ya, sekian, terima kasih dari saya. Semoga ini semua bisa membantu moderator, semoga ini bisa mengedukasi apa itu Feng Shui untuk ekonomi. Begitu cerita. Oke, thank you. Menarik sekali nih insight-insightnya dan cukup lengkap ya, dari perhitungan secara global dan perhitungan secara show kita as a perorangan, kemudian masuk lagi ke outlook market ya. Nah, ini kalau teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik lebih detail, boleh kontak dan nomor telepon dan email ini jika tertarik ya, untuk usaha dan segala macam. Nah, mungkin sekarang kita masuk ke sesi dengan Manuel ya, yang secara akan memberikan outlook, investment outlooknya dari Moduit juga. Oke, thank you cerita. Nanti habis itu kita baru Q&A ya, teman-teman. Ini saya share screen dulu ya. Ya, silakan. Bisa nggak? Oke, Pak sudah terlihat? Udah, jelas. Udah ya, oke, thank you. Oke, selamat siang. Saya panggil teman-teman aja ya, teman-teman semua yang udah join juga di acara webinar kita siang hari ini ya. Jadi perkenalkan, saya Manuel Adi Purwanto, Head of Advisory dan Investment Connoisseur di Moduit ya. Jadi kalau saya ambil judulnya di sini adalah tadi kalau kita bicara show adalah macan air. Nah, mungkin saya ngelengkapin di sini adalah kali ini kita akan bertemu dengan hoax ya. Jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang belum paham, kalau di dunia pasar modal itu ada istilahnya hawkish dan dovish ya. Jadi kalau hawkish itu elang, kalau dovish itu burung merpati. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan elang ya. Kalau istilahnya hawkish itu adalah lebih kebijakan moneter yang lebih pengetatan ya dibanding dari sisi pelonggaran. Nah, mungkin saya akan masuk ke beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi yang pertama kita melihat di tahun ini arah negara-negara global itu nanti akan cenderung mungkin keluar dari situasi pandemik menjadi endemik ya. Tadi juga sempat disampaikan Pak Gayo ya, kita harapkan tahun ini sudah lebih loosen ya dibanding mungkin sebelum-sebelumnya dari sisi pengetatan seperti lockdown dan sebagainya. Nah, ini sudah kelihatan sebenarnya alasannya adalah yang pertama populasi global itu sudah 60%. Jadi di Indonesia sendiri kita sudah di sekitar 68% ya. Itu kombinasi vaksin pertama dan kedua, dan kita juga udah masuk ke booster ya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara maju ya, terutama di Amerika, Eropa ya, di Latin Amerika itu juga udah mulai menurun ya case-nya. Jadi memang spike-nya cepat sekali, tapi penurunannya juga sangat cepat sekali ya. Kelihatan yang di warna merah ini ya, grafik yang di kiri. Nah, itu kalau kita lihat saat ini juga udah jauh sekali penurunan kasus yang ada di US ya. Nah, dari situ sudah mulai muncul namanya pelonggaran ya. Kita lihat di beberapa negara Eropa, di Denmark, Swiss, Prancis itu sudah menghilangkan kewajiban menggunakan masker di public area dan social distancing. Kemudian yang terbaru juga di bursa efek New York ya, itu bahkan juga udah orang nggak harus pakai wajib masker ya di sana, terutama yang udah full vaksin. Di beberapa bank besar ya, itu juga udah keluar kebijakan bahwa tidak perlu menggunakan masker di dalam office ya. Nah, dan ini ada beberapa state lain juga udah mulai melonggarkan kebijakan menggunakan masker di sekolah gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini pandangannya adalah berarti kita bisa melihat ada optimisme lah dari sisi pandemik ya di tahun ini. Oke, mudah-mudahan Indonesia bisa menyusul ya. Jadi kalau kita lihat memang case-nya sekarang kita udah tembus di 40.000 kalau nggak salah ya.
mudah-mudahan sesuai ekspektasi Februari ini akan peak dan mulai akan turun ya, karena Indonesia selalu terlambat ya, kalau kita lihat memang di negara lain lebih duluan ya biasanya. Oke, yang kedua, nah ini yang juga cukup hot ya belakangan ini, yaitu central bank di US itu sudah sangat hawkish ya. Yang tadi saya bilang hawkish itu adalah kebijakan moneternya cenderung pengetatan. Nah, kalau di bahasanya adalah ada namanya tapering dan lift off ya. Kalau tapering itu kebijakan mereka mengurangi stimulus yang sudah digelontorkan. Kalau lift off ya berarti mulai menaikkan suku bunga. Nah, kalau kita lihat tapernya sudah dikonfirmasi Maret ini akan habis, jadi sudah tidak ada tambahan liquidity lagi, dan bahkan mulai melakukan pengetatan. Nah, yang terbaru adalah Maret ini sudah ada ekspektasi suku bunga US akan mulai naik. Nah, tinggal pertanyaannya, naiknya berapa banyak? Ada yang bilang mungkin bisa naik 0,25, ada yang juga udah surveinya mengatakan bisa naik 0,5% gitu ya. Nah, alasannya kenapa? Karena kemarin keluar data inflasi di Amerika itu sudah mencapai 7,5% year on year. Ya, itu dari sisi inflasi consumer, dan kalau kita lihat inflasi yang dari sisi produsen, produksinya itu ada di 9,7% year on year, dan ini catatannya adalah tertinggi dalam 40 tahun terakhir, dan Fed itu sudah mengonfirmasi bahwa ini bukan transitory lagi. Ya, meskipun ke depan sih tetap inflasi itu kelihatannya harusnya akan cenderung mulai menurun ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri bawahnya ada chart yang warna orange ini prediksi inflasi kita ya, yang mungkin cenderungnya akan turun, tetapi masih jauh daripada level suku bunga Fed saat ini gitu ya. Jadi tentunya pengetatan diperlukan. Oke, kemudian yang kedua dikonfirmasi juga bahwa ekonomi Amerika itu memang berjalan dengan bagus. Data kuartal 4-nya itu keluarnya adalah di atas ekspektasi, naik 6,9% dalam satu kuartal tersebut ya. Nah, mungkin yang juga perlu diwaspadai adalah Fed balance sheet. Jadi Amerika itu pada saat melakukan stimulus atau quantitative easing ya istilahnya itu mereka membeli obligasi daripada pasar dan kemudian disimpan menjadi aset balance sheet-nya Fed. Nah, itu angkanya sudah mencapai 8,8 triliun US dollar. Ini naik lebih dari 2 kali ya dari sebelum pandemik. Dan memang pertanyaannya adalah kapan Fed ini akan mulai menjual kembali atau melepas obligasinya kepada market gitu ya. Nah, ini tentunya masih membutuhkan waktu ya buat member The Fed mengambil kebijakan itu ya. Jadi kalau kita lihat di chart kanan bawah, ini adalah prediksi konsensus market untuk 1 tahun ke depan. Suku bunga Amerika akan diprediksi naik menjadi 1,25%, dan untuk 2 tahun ke depan indikasinya bisa di atas 1,5%. Oke, kemudian yang kedua kita lihat ke Eropa ya. Kalau Eropa itu ceritanya adalah mereka masih struggling dengan namanya energy crisis ya. Jadi kita lihat even di sana untuk produksi, biaya produksi company itu sudah naik cukup signifikan mencapai 23,7%. Dengan tingkat inflasi dari sisi konsumsinya naik di 5,1% ya. Jadi sama seperti Amerika, inflasi juga sangat tinggi. Nah, ya cuman bedanya kalau di Amerika itu mereka masih mempunyai produksi energi yang bisa mengcover gitu ya kenaikan inflasi. Tapi di Eropa itu ketergantungan energinya masih sangat tinggi dan bisa dibilang masih struggle ya untuk mendapatkan bahan bakar energi yang murah. Nah, kalau kita lihat dari Central Bank Eropa itu juga melihat sebenarnya inflasi itu cenderung transitory. Beda kalau tadi di Amerika itu cenderung mungkin permanen, tapi kalau yang di Eropa melihatnya masih transitory dan belum memutuskan untuk mengambil kebijakan naikkan suku bunganya tahun ini. Nah, itu kebijakannya. Kemudian yang berikutnya juga mereka juga punya stimulus ya di Eropa. Itu memang akan dihentikan salah satunya yang namanya PEPP ya, kalau di sana itu ada yang khusus pandemik, itu akan stop di Maret. Tapi ada satu stimulus lain yang masih akan diteruskan, yaitu yang APP, jadi Asset Purchase Program, itu masih akan diteruskan hingga di kuartal 3 2022, cuman tetap sama, itu di-cut ya dari sebelumnya. Oke, itu kira-kira untuk pandangan dari sisi inflasi di Eropa. Nah, ini yang mungkin lagi rame nih, karena kemarin semalam itu bursa global itu terutama US ya, karena yang lainnya udah close, itu mendadak jatuh ya di penutupan bursa. Nah, kalau kita lihat memang ini ada tensi yang meningkat sekali di Ukraina dan Rusia, di mana Rusia itu menempatkan pasukan ya, ada 100.000 pasukan yang ditempatkan di sekitar wilayah Ukraina. Nah, ini yang di gambar kiri bawah ya, yang kelihatan ini ada pergerakan pasukan. Nah,
Meskipun kalau kita waktu dikonfirmasi, sebenarnya Rusia ini belum ada rencana untuk menyerang Ukraina. Cuma memang situasi dengan Ukraina sebenarnya sudah panas dari tahun 2013 ya. Kalau kita lihatnya, kalau teman-teman di sini ada yang ingat, sempat ada pesawat jatuh ya, Malaysia Airlines itu juga salah satunya kan kena karena konflik yang ada di Ukraina gitu ya. Dan memang sampai sekarang itu konflik itu masih berlanjut ya, ada indikasi bahwa memang Rusia itu ingin menguasai Ukraina gitu ya, tapi kalau dilihat statementnya memang dibantah gitu ya. Nah kalau kita lihat kemarin sudah ada keluar peringatan dari US dan negara-negara seperti UK, Jepang dan lainnya itu untuk mewaspadai hal tersebut dan menyuruh penduduknya itu keluar dari Ukraina gitu ya. Nah impactnya apa? Impactnya kalau kita lihat Rusia itu supply energi yang cukup besar, terutama ke Eropa, itu mereka supply 40% dari kebutuhan natural gas di Eurozone. Dan sebenarnya yang paling besar itu ke Jerman ya. Nah di Rusia itu ada rencana membangun namanya jaringan pipa yang namanya Nord Stream 2 ini dari Rusia direct melalui darat ya, pipa gitu langsung ke Jerman. Nah ini kemarin sempat ditegaskan oleh Biden, ini akan diancam nih, proyek ini akan dipersulit atau mungkin dibatalkan kalau sampai memang Rusia itu benar-benar menyerang ke Ukraina gitu ya ceritanya. Nah yang juga terjadi adalah oil price itu tentunya naik ya, kemarin sudah naik dari 91 ke 93, wajar sekali karena Rusia ini adalah produksi oil terbesar kedua di dunia dengan mewakili sekitar 13% dari total produksi global ya. Jadi ini yang memang masih perlu diwaspadai, kita lihat beritanya ke depan. Nah untuk dari China kita melihat ada perbedaan. Kalau tadi Eropa mungkin sama US lebih cenderung hawkish ya, artinya mungkin ada pengetatan. Kalau China ini masih dovish namanya, kebalikannya. Jadi kalau dovish ini artinya ekonominya lagi melambat. Penyebabnya apa? Ada namanya krisis properti di China yang terjadi di tahun 2021 ya, mungkin teman-teman di sini sudah banyak dengar kasus Evergrande dan kawan-kawan. Itu membuat ekonomi China turun cukup signifikan, padahal sektor properti itu menjadi penopang 25-30% dari ekonomi China. Nah yang dilakukan apa? Yaitu melonggarkan kebijakan dengan menurunkan suku bunga. Suku bunganya kalau di China itu namanya adalah lending rate, jadi 1 year lending rate, ada yang 5 tahun juga, itu semuanya diturunkan. Nah kalau kita lihat ke policy dashboard yang di kanan bawah, itu kelihatan ya, di sini ada properti, ini diketatin semua nih. Regulasi dari sisi pasang modal diketatin, regulasi dari property market juga diketatin, tapi dari sisi fiskal dan moneterinya dia itu cenderung dilonggarkan ya. Ini warnanya hijau, kalau hijau itu cenderung berarti pelonggaran. Jadi untuk mengantisipasi penurunan ekonomi. Dan yang perlu dilihat juga adalah Presiden China Xi Jinping ini akan maju untuk menjadi presiden ketiga kalinya di akhir tahun. Jadi tentunya ekspektasinya adalah ekonomi China akan cenderung harusnya recover di tahun ini, dan proyeksi kita juga cenderung akan naik lagi dari terakhir di 4%, expected nanti akan mulai naik ke di atas 5%. Dan so far kita lihat penanganan inflasi juga sudah mulai membuktikan bahwa China ini bisa menghandle cost energi yang sempat naik juga ya, karena keterbatasan mungkin coal atau batu bara yang sempat juga mencuat di tahun lalu. Oke, Indonesia kita lihat ekonominya bagus ya, di kuartal 4 kita tumbuh 5,2% year on year. Ya ini di atas konsensus, karena konsensusnya kemarin hanya 4,9. Beberapa activity yang kita lihat memang dari sisi produsen itu memang ada kelihatan peningkatan semua ya, kecuali di sektor finansial yang aktivitinya agak turun dibanding di kuartal ketiga. Ya, tapi kalau yang lainnya semuanya masih dalam story growth ya. Bahkan kalau kita lihat penjualan retail itu juga lebih better, manufaktur itu juga lebih better, dan agriculture itu juga lebih better daripada kuartal 3 ya, improving di sana. Nah kalau dari sisi demand itu kita lihat juga konsumsi juga udah bagus, consumer confidence juga naik ke 116 ya. Kita tahu kalau di Indonesia itu konsumsi itu menyumbang 53% dari GDP, pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau nggak ada konsumsi, udah pasti ekonominya akan cenderung menurun ya. Nah kemudian manufaktur juga angkanya bagus, berarti industrinya lagi growing. Nah inflasi so far masih di 2,18%. Ini cukup positif mengingat di negara-negara lain inflasinya semuanya udah tinggi. Tapi tetap tracknya adalah akan cenderung naik ya, ke akhir tahun kita expect ke di atas 3% ya. Tapi masih manageable harusnya ya. Nah salah satunya yang perlu diwaspadai tetap meskipun inflasi ini masih manageable, tapi kita tahu oil price yang meningkat
hingga $93 per barel ini akan membuat pressure sebenarnya buat government yang masih mensubsidi kita punya oil gasoline ya, meskipun kita happy sebenarnya kalau disubsidi, tapi sebenarnya ini tekanannya adalah seberapa kuat pemerintah ini terus-menerus melakukan subsidi di sini gitu ya. Nah, yang kemarin pemerintah juga udah lakukan adalah berusaha menjaga inflasi dengan mengintervensi harga listrik ya, dan juga oil curah ya, itu juga dengan ada namanya DMO dan DPO komitmen ya, untuk menjaga stabilitas harga di domestik. Nah, dari bank sentral kalau kita lihat cenderungnya adalah BI itu mempertahankan suku bunga ya, kemarin sudah disampaikan stay di 3,5%. BI akan cenderung masih menunggu pergerakan inflasi ke depan gitu ya, meskipun sebenarnya kita melihat BI juga sudah mulai melakukan pengetatan dari sisi mana adalah mengurangi likuiditas yang ada di bank. Jadi BI itu Bank Indonesia mengurangi likuiditas dengan menaikkan namanya reserve requirement ratio. Jadi penempatan bank di bank sentral itu dinaikkan secara bertahap. Untuk bank konvensional nanti akan gradually naik hingga mencapai 6,5%, dan untuk bank syariah akan naik hingga ke 5%. Nah, memang ini akan mengurangi likuiditas dari bank tentunya, expected sekitar 200 sampai 250 triliun. Tetapi sebenarnya impact-nya nggak terlalu besar, karena bank itu lagi sangat over liquid ya, kalau dibilang ya. Karena sekarang loan to deposit ratio-nya juga hanya di kisaran 80%. Jadi bank itu lagi sangat over liquid, sehingga meskipun ini diserap, itu bisa dibilang impact-nya minim. Tetapi kalau kita lihat, BI juga masih akan terus mensupport government ya, pemerintah kita, dengan membeli obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah hingga angkanya adalah 224 triliun di tahun ini. Jadi istilahnya dari bank diambil likuiditinya, tapi sebenarnya dikasih lagi ke government sebenarnya dananya ya. Jadi bisa dibilang ya likuiditinya masih sangat longer sekali ya. Itu kalau kita lihat. Nah, mungkin yang perlu diwaspadai adalah kalau suku bunga Amerika nanti naik di Maret ini adalah 50 basis point atau 0,5%, kita mungkin expect Bank Indonesia akan terpaksa atau mengikuti menaikkan suku bunganya ya. Karena kalau tidak, takutnya adalah ekspektasi market akan kurang begitu positif ya terhadap Indonesia ya, kalau sentimennya adalah suku bunganya naik tidak mengikuti dari pergerakan global gitu ya. Nah, itu jadi tekanannya lebih dari eksternal. Mungkin sisi positifnya adalah kita punya cadangan devisa juga sangat kuat di 141 miliar dolar ya di tahun Januari 2022. Jadi cukup tinggi juga untuk anticipate kalau terjadi pembalikan dari sisi outflow. Nah, mungkin kalau yang penting juga adalah di sini adalah ketergantungan Indonesia terhadap asing, terutama di obligasi sudah sangat rendah. Bahkan pemegang obligasi yang cukup tinggi adalah sekarang Bank Indonesia di 25%. Sedangkan kalau investor asing itu sudah turun hingga tinggal hanya 19%. Ya, itu sisi positifnya juga. Ini jauh berbeda dengan 2013 pada saat Amerika mulai menaikkan suku bunganya di 2015. Itu kita punya posisi dari asing itu di 40%. Jadi tentunya kalau asingnya keluar mendadak gitu ya, itu bisa negatif ya buat market kita. Nah, ini dari sisi dana investasi ya. Jadi kalau tadi kan kita bicara fundamentalnya, kita bicara ada nggak investasi yang masuk ke Indonesia. Dan kalau kita lihat progresnya sangat bagus sekali. Jadi di akhir 2021 itu sudah ada realisasi investasi senilai 900 triliun rupiah ya, yang masuk baik dari asing dan dari domestik ya. Jadi ini yang biru ini domestik, yang merah ini asing. Ini kelihatan progresnya. Bahkan tahun ini pemerintah kita menargetkan ada di 1.200 triliun ya investasi asing yang masuk ke kita. Dan ini kalau memang bisa terwujud, ya tentunya akan sangat bagus buat kita punya ekonomi ya. Mungkin ceritanya nih nanti ada hubungannya dengan green energy dan sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat itu sudah sangat positif, tumbuh sekitar 10%. Dominasinya memang investornya kalau yang asing itu masih dari Singapura ya, kemudian ada Hong Kong, China dan US ya. Ini investor utama yang membangun pabrik di Indonesia. Jadi ini tambahan story tentang Indonesia. Nah, mungkin kita lihat sekarang dari sisi lebih cenderung ke capital market ya, ke pasar modalnya. Nah, kalau kita lihat di emerging market, itu memang bisa dibilang mendapatkan angin positif ya, dengan cerita yang ada di US. Karena terjadi namanya inflow ke emerging market ya. Jadi mungkin agak sedikit berbeda. Kalau tahun lalu mungkin investor itu lebih fokus di develop market, karena develop marketnya kan strong gitu ya.
Tapi mungkin kalau kita lihat sejak awal tahun ini sudah ada shifting, sebagian investor itu mulai keluar dari emerging market, developed market ke emerging market. Ya, ini kelihatan ada inflow di sini ya, yang di sini itu udah kelihatan ada inflow yang masuk emerging market, termasuk Indonesia. Nah, yang waktu di Januari itu meskipun turun, tapi penurunan itu lebih banyak di developed market sebenarnya. Emerging marketnya turun tapi tidak sedalam di negara maju. Nah, bahkan kalau kita lihat yang naik itu adalah di sektor real estate, finansial, dan energi. Jadi 3 sektor ini menjadi sektor yang outperforming di bulan Januari ya. Nah, kalau kita lihat inflow-nya memang bentuknya masih dalam bentuk ETF sebenarnya. Jadi year to date itu inflow-nya adalah 13,9 billion US dollar. Nah, kalau kita lihat yang ke Indonesia masuknya berapa, kalau in rupiah itu kita lihat year to date sudah 14 triliun rupiah. Sedangkan setelah panjang 2021 itu asing akumulasi net buy-nya itu di 38 triliun ya. Jadi cukup lumayan sekali ya, karena baru 1 bulan lewat itu sudah angkanya mencapai 14 triliun. Nah, cuman bedanya gini, kalau ETF itu masuknya adalah biasanya ke fund-fund yang udah dibentuk di dalam ETF sendiri. Nah, di global itu namanya iShare MSCI Indonesia ETF. Atau mungkin kalau teman-teman yang familiar di sini namanya EIDO ya. Jadi EIDO itu adalah ETF Indonesia yang diperdagangkan. Nah, kita lihat isinya memang paling besar adalah di Bank BCA 21%, BRI 15%, Telkom 10%, Bank Mandiri 4%, dan Astra. Nah, ini ada cerita baru nih di akhir Februari ini ada satu pendatang baru yang akan masuk di ETF, yaitu Arto. Itu akan masuk di ETF ini nanti efektifnya di 28 Februari 2022 ya. Jadi itu juga additional information ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya meskipun asing masuk, kelihatan ini inflow-nya kemana nih dari awal tahun ya. Jadi memang karena belinya ETF ya, itu kira-kira. Nah, pertanyaan sekarang berikutnya adalah gimana nih dengan kondisi suku bunga Fed yang cenderung naik di tahun ini? Apakah ini akan menjadi katalis negatif sebenarnya kan? Pertanyaan pastian itu. Kalau kita lihat dari statistik, sepanjang Fed itu menaikkan suku bunga, itu memang volatility pasti naik. Artinya kita melihat kenaikan dan penurunan market dalam satu hari itu bisa tinggi. Itu yang terjadi karena market itu akan mempunyai ekspektasi yang berbeda-beda ya. Jadi contohnya kemarin sebelum Fed meeting itu volatility-nya tinggi sekali, tapi begitu Fed meeting malah marketnya udah lebih stabil ya, meskipun belakangan udah volatility-nya naik lagi. Jadi memang itu yang akan terjadi. Tapi kalau yang kita lihat sebenarnya bukan masalah Fed itu naikin suku bunga, tapi lebih penting ekonominya gimana. Kalau ekonominya memang bagus, jalan, otomatis inflasinya harus direm. Karena kalau inflasi nggak direm, terjadi namanya hyperinflation. Hyperinflation itu akan menurunkan daya beli. Kalau daya belinya turun, ekonominya menurun juga gitu ya. Dan itu memang jawabannya tidak bagus. Jadi selama ekonominya growth, suku bunga naik, cukup cenderung itu masih aman gitu ya. Dan kalau kita lihat statistiknya dari tahun 2088 ya, kita ambil di sini adalah semuanya itu cenderung naik di saat era suku bunga itu naik di Amerika ya. Jadi yang terakhir pun kalau kita lihat di 2018 sampai ke 2019 itu pasar saham Amerika itu juga naik 30%, Asia itu juga overall masih naik 19%. Jadi jawabannya bukan sesuatu hal yang perlu kita takuti berlebihan. Nah, cuman mungkin di sini saya akan tunjukkan sedikit, ini adalah namanya investment clock ya, yang saya ambil dari Merrill Lynch ya, Merrill Lynch investment clock. Dan ini cukup menarik kalau kita lihat di sini. Kalau tadi mungkin di sini teman-teman sudah mengikuti ulasan yang kita paparkan, mungkin bisa menebak nih kira-kira kita ada di siklus mana nih. Jadi mungkin kalau kita lihat kita ada di siklus inflasi yang naik ya. Pertanyaannya apakah kita masih di recovery atau sudah di overhead. Nah, kalau udah di overhead ya tentunya di sini kita bisa melihat apa aja yang akan mendapatkan benefit ya. Itu tadi industri, kemudian ada basic materials, oil and gas, ini industrinya. Kalau yang naik biasanya adalah komoditi, dan ini memang juga sudah terjadi dari tahun lalu ya. Kemudian yang menarik adalah kalau kita bicara tentang saham, itu sebenarnya saham yang cukup bagus itu adalah yang mempunyai value, jadi cyclical value ya. Jadi kalau kita melihat di tahun ini growth itu tidak cukup ya. Mungkin perusahaan yang cuma bisa menggunakan growth itu tidak cukup, tapi adalah value ya, pembuktian. Bagaimana pembuktian daripada perusahaan itu mendapatkan profit itu juga lebih penting, dan itu sudah kelihatan dari awal tahun ini. Salah satu yang outperforming adalah banking ya.
Kalau kita lihat, nah kenapa banking bisa cukup outperforming ya karena laporan labanya juga bagus sekali. Dari 4 bank besar itu 3 itu outstanding ya di atas ekspektasi. Dan itu memang proven kalau memang labanya bisa bagus ya tentunya akan menjadi pilihan utama investor secara global ya kita bicaranya. Nah itu mungkin gambarannya. Jadi semoga mungkin di sini teman-teman bisa mendapatkan pemahaman mengenai siklus market. Oke, saya informasi sedikit ya untuk tambahan mengenai Moduit tadi sudah sempat disampaikan juga sama Cirita. Nah, jadi di kita Moduit itu apa adalah digital wealth management banking, di mana kita percaya bahwa semua investor itu deserve to be wealthy ya, semuanya harus bisa mendapatkan fasilitas yang sama terhadap produk-produk finansial atau keuangan gitu ya. Dan kita juga bekerja sama dengan praktisi finansial yang memiliki lisensi dari OJK untuk bisa memberikan nasihat finansial kepada klien gitu ya. Dan kalau kita sendiri kita juga udah punya 3 lisensi sebagai pemasar reksadana, sebagai penasihat investasi juga, dan sebagai brokerage ya untuk memasarkan produk-produk seperti obligasi. Nah itu di Moduit itu kita akan terus melengkapi produk yang ada di platform kami yang sudah ada saat ini yaitu reksadana dan obligasi, dan akan terus dikembangkan ke beberapa alternatif investasi baik itu deposito, P2P funding, alternatif investment, dan insurance. Dan di platform kita juga sudah ada namanya Robo Advisory ya yang bisa juga membantu teman-teman di sini untuk mendapatkan guidance pada saat melakukan pemilihan aset alokasi investasi sesuai profil risiko masing-masing. Nah, kita juga sudah ada 17 partner MI, jadi manajer investasi yang bersama dengan kami, dan 1 sekuritas yang teman-teman bisa lihat di sini ya nama-namanya. Ini semua MI dan sekuritas yang sudah kami seleksi. Untuk informasi, Moduit tidak akan menjual semua produk jawabannya, karena kita menetapkan namanya kurasi ya. Di Moduit itu kita hanya ingin menjadi butik ya, bukan supermarket, karena kita memfilter semua investasi kita ya sebelum bekerjasama dengan istilahnya namanya prime model ya, dengan beberapa seleksi kriteria yang kita tentukan. Oke, untuk informasi kalau ingin tahu lebih lanjut bisa akses di moduit.id atau aplikasi Moduit juga silahkan. Instagram kami juga ada di Moduit Apps. Nah, kalau untuk head office kami ada di Satrio Tower, Kuningan, Jakarta. Mungkin itu cerita dari saya. Saya kembalikan ke Cirita. Oke, terima kasih banyak Manuela. Very impressive and quite detail ya. Jadi kita punya banyak insight untuk istilahnya outlook dalam setahun ini nih. Kira-kira apa sih sektor-sektor yang berpotensi. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan, oh iya chatboxnya aku belum buka tadi soal terlalu rame. Udah bisa nanya ya, kalau mau nanya bisa langsung ke chatbox atau juga bisa raise hand untuk nanya, mau nanya dari segi investment atau dari segi feng shui-nya, itu bisa ditanyakan. Jadi kalau misalnya ini sambil menunggu teman-teman yang nanya ya, tadi Manuel ada mention about ini ya, apa kayak inflation rises, kenaikan inflasi. Berarti kita ini sekarang masih ada di area mana ya? Kelihatannya di overheat gak sih? Di overheat ya? Oke, jadi kalau bicara di global itu sudah overheat, tapi kalau Indonesia sebenarnya masih di tengah-tengah, kita masih antara recovery ke overheat, karena kita memang tertinggal sebenarnya dibanding global. Jadi ya tinggal nanti Indonesia gimana inflasinya bisa dijaga aja dari government sih. Selama kita bisa maintain inflationary nggak terlalu tinggi, ya harusnya ekonomi masih akan cukup bagus ya. Itu yang kita lihat. Cerita. Oke, menarik sih. Memang kelihatannya komoditi sangat prospektif untuk tahun ini. Ini udah ada teman kita 2 yang resen. Pak Chandra, silakan jika ada yang mau ditanya. Pak Chandra, silakan. Pak mau nanya. Sekarang kan dunia semua lagi penuh dengan namanya inflasi. Termasuk di Indonesia juga karena harga CPO naik dan lain-lain naik, itu kan inflasi ya. Nah, pertanyaannya adalah pemerintah itu tiap bulan kan ngeluarin inflasi ya dari BPS. Itu tuh inflasi yang digunakan, apakah inflasi yang udah diintervensi oleh pemerintah biasanya atau belum? Karena kalau kita mengacu pada minyak goreng kayak gitu-gitu kan,
kalau kita akan mengikuti pasar dunia itu kan sangat-sangat tinggi gitu kan. Dan apalagi komoditas-komoditas lain pada naik, harusnya sih inflasinya ngitungnya yang mana nih Pak biasanya kalau dari pemerintah? Oke, mungkin saya jawab ya Ya, ceritanya. ya. Ya, oke, thank you Pak Chandra. Jadi betul kali inflasi yang dikeluarkan BPS itu tentunya inflasi domestik yang memang sudah memperhitungkan faktor intervensi juga dari pemerintah ya. Jadi memang Indonesia itu sebenarnya kita sangat diuntungkan karena kita punya sumber energi yang bisa mengurangi efek sebenarnya dari dampak daripada inflasi global ya. Kita punya CPO, kita punya coal gitu ya. Nah kemarin waktu Januari kalau sempat dengarkan juga coal itu wajib tuh harus kasih DPO domestic obligation market ke Pertamina, ke PLN ya, itu harus dipenuhi. Nah itu juga salah satunya adalah supaya listrik nggak dinaikin gitu ya ceritanya. Nah kemudian yang kemarin juga ramai lagi minyak ya, diintervensi juga harganya dikontrol oleh pemerintah, di cap di 11.500 ya sampai 14.000 per liternya. Itu juga karena harus dari CPO company-nya itu ya harus kasih harga ke istilahnya yang produsennya itu lebih murah gitu ya. Nah jadi sebenarnya ini sisi negatifnya dari sisi company kalau saya berbicara seperti ini, karena mereka yang tadinya harus bisa ambil margin ya jadinya ke pressure juga dari pemerintah. Tapi ya itulah memang pemerintah punya kemampuan untuk intervensi. Cuman tinggal sekarang pertanyaan sejauh mana nih pemerintah bisa terus-menerus intervensi, itu kan yang jadi question gitu ya. Karena kalau kita lihat harga bensin sekarang pun itu masih disubsidi. Padahal kalau kita udah bicara di harga bensin di global itu udah naiknya gila-gilaan, udah 30-40% ada gitu ya. Jadi tinggal sejauh mana nanti ini bisa dijaga. Kalau saya bilang sih seperti itu sih Pak Chandra. Nah Pak, kalau misalkan seperti itu apalagi kan maksudnya yang salah satu nih di tahun ini kan dianggapnya itu sektor logistik kan bakal bagus nih ya, perlautan dan lain, perkapalan lah ya, kayak Samudra Indonesia dan lain-lain. Itu kenapa bisa disebut bagus? Apakah padahal kan shipping cost-nya juga kan kalau misalkan kita lihat ekspor maupun impor, shipping cost-nya tadinya itu cuman $1.500, sekarang udah hampir $5.500. Ya betul. 3 kali lipat sebenarnya. Masih kenapa bisa dibilang bagus gitu si logistik ini di tahun ini? Oke, nanti kalau cerita mau tambahin kalau lebih spesifik ke saham. Tapi kalau saya cerita sebenarnya betul. Jadi memang yang masih trouble itu di supply chain namanya. Jadi supply chain logistik itu masih inflasinya masih cukup tinggi gitu ya. Tapi kalau kita bicara dari sisi consumer sektornya itu relatif ke manajemen. Ini kalau kita bicara dari logistik itu mungkin akan lebih dari sisi producer cost-nya nih yang masih negatif. Nah, tapi kalau tanya bagusnya kenapa? Karena jawabannya ekonominya kita secara demand, tadi kan kita bicara konsumsi, itu memang progresnya naik. Jadi kalau kita lihat kuartal 4 itu udah mulai bagus semua itu indikatornya dari konsumsi. Kita lihat udah loosen, kalau saya lihat juga kita mungkin lihat di aktivitas di Jakarta atau dimanapun juga kayaknya udah cenderung normal ya. Jadi itu yang sangat positif. Dan kalau saya lihat juga logistik mungkin sangat diuntungkan dengan online shop ya. Jadi kalau saya sempat lihat kemarin ada data dari BCA, itu online shopping ya, itu selama pandemi itu naik 2 kali lipat. Nah kalau ini memang naik 2 kali lipat ya pasti yang berhubungan dengan logistik juga sangat positif ya. Mungkin itu dari saya sih Pak Chandra. Oke. Cukup ya Pak Chandra? Ya oke, cerita. Thank you. Terima kasih Pak Chandra. Bu Rani, ada yang mau ditanyakan? Signalnya jelek. Bu, nggak bisa. Nggak bisa. Bu Rani, signalnya nggak bisa dengar. Bapak Feng Shui, Bapak Victor ya. Ya. Kenapa? Signalnya jelek sekali Bu tadi. Ya? Sekarang mendingan ya sih. Sekarang mendingan. Ganti ya. Oke. Sekarang udah. Selamat siang. Yang pertama saya mau tanya, kalau show babi itu tahun ini lebih bagus di sektor apa ya Pak? Silakan Gayo. Untuk yang bershow babi, bagus investasi di sektor apa?
Sio babi seperti yang saya jelaskan tadi di seminar, itu tahun ini tahun yang agak lumayan ya, harus banyak diperhatikan ya. Itu kan soalnya agak sedikit kurang baik. Nah, kalau masalah investasi di tahun ini, coba kembangkan apa yang udah ada dulu. Kalau misalnya mau menambah, coba di sektor logam juga boleh. Misalnya mau investasi kecil-kecilan, beli emas gitu juga nggak masalah. Tapi di luar itu mungkin jangan dulu ya, soalnya CEO-nya lagi kurang bagus gitu. Jadi untuk sio Oke, babi tahun terima ini agak kurang bagus, jadi agak hati-hati Bu, lebih santai investasinya. Yang sudah ada dulu aja dikembangin dulu. Oke, ya. Banyak terima kasih. Banyak Iya, terima sama-sama kasih. Ibu. Dirita makasih. Terima kasih Bu Rani. Dirita makasih. Yuk, Iya. silakan Pak Teguh. Pak Teguh, ada yang ditanyakan? Oke, belum ada yang ditanyakan. Silakan Ronald bisa unmute. Pak Teguh udah mau ini? Halo? Ya. Ada yang mau tanyakan? Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Teguh silakan. Mengenai feng shui, Ya. kan kita di situasi tidak menentu, Mbak. Pegang logam mulia untuk 2 tahun ini bagus gak? Dalam elemen air ini. Kan kita udah melewati elemen logam gitu, Pak. Dan satu lagi pertanyaannya, kita kan menghadapi inflasi ya. Kemarin kan dari Pak Immanuel sendiri kan mengatakan minyak udah mencapai 93. Inflasi itu kan ibarat pedang dua mata sisi. Satu, ekonomi secara singkat mungkin bisa meningkat ya, karena harga jual itu tinggi. Kita lihat kan dari kuartal-kuartal pembukuan kan semuanya bagus ya, kita lihat ya penjualannya. Satu lagi kan lama-lama itu kan akan memukul cadangan uang masyarakat gitu Pak kan, efek inflasi kan. Itu efeknya bisa bertahan berapa lama sebelum terjadi crash gitu Pak. Itu aja 2 pertanyaannya. Terima kasih. Siapa nih yang jawab dulu? Siapa dulu yang jawab? Halo? Ya, Iya. Gayu. Apa saya dulu yang Ya jawab? udah, silakan Gayu dulu. Kalau dari sisi Ya. Feng Shui ya, itu kan tadi siapa Pak Teguh ya? Pak Teguh tanya tentang logam, perlogaman. Kita sudah melalui tahun yang kemarin, tahun logam Logam kan mulia, ya. Mas. Logam mulia, emas gitu ya. Kalau menurut Ya. saya ya, emas di tahun ini bakal regain value. Jadi nggak takut dengan adanya koin-koinan atau Bitcoin. Dulu kan soalnya dananya terbagi juga kan. Sehingga emas itu nilainya sempat tertahan. Tapi di tahun ini mungkin akan banyak perbaikan. Jadi kalau misalnya mau pegang emas di tahun ini, kecil-kecilan bolehlah, nggak masalah. Ditahan aja Pak, bisa. Oke, makasih infonya Pak. Ya. Nah, pertanyaan yang tadi satu lagi. Ya, Mana? mungkin saya jawab yang tadi Oke. soal inflasi ya. Mm-mm. Ya, Oke ya. itu pedang Oke, mata jadi- justisi kan. Ya betul. Jadi kalau inflasi itu ada namanya 2 sebenarnya. Yang pertama itu cost push inflation atau demand pull inflation. Jadi kalau cost itu yang negatif, yang terjadi di US, Eropa itu cukup banyak faktor cost-nya juga. Meskipun kalau di Amerika itu masih ada juga demand-nya, karena begitu ekonominya dibuka tuh demand-nya langsung lompat juga di Amerika. Nah, tapi karena kombinasi jadi kena 2 gitu. Nah kalau Indonesia saya lihat di sepanjang yang sudah berjalan ya, itu so far yang naik adalah demand pool-nya nih, jadi bukan dari cost pool-nya. Nah itu which itu sangat positif. Cuman nanti tinggal lihat sejauh mana nih cost ini nggak naik gitu, karena so far ini cost-nya kenapa nggak naik, karena banyak faktor dari intervensi pemerintah juga kalau saya lihat ya. Nah itu yang lebih penting kita amati. Tapi kalau nanti ternyata cost push-nya ini juga naik, ya tentunya salah satu yang perlu dilakukan adalah meredam dengan menaikkan suku bunga. Itu sudah wajib hukumnya. Malah kalau suku bunganya nggak dinaikin, itu bisa jadi back impact ke ekonomi. Karena tadi yang gue ceritain, inflasi itu kalau sudah terlalu tinggi, atau kita istilahkan namanya hyperinflation, udah pasti daya beli akan cenderung turun. Karena orang untuk afford membeli barang itu akan cenderung berkurang. Terutama kalau kita bicara barang yang memang itu digunakan sehari-hari dan menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari gitu sih, Pak Teguh. Kira. Oke Pak. Dan kita ketahui ya, sekarang utang Amerika mencapai 30 triliun ya Pak ya. Utangnya ya? Oke. Kemampuannya tuh menaikkan suku bunga itu nggak dampak Pak sama ekonominya Pak. Rakyatnya itu nggak, mereka
nggak bakal banyak PHK lah gitu. Sehingga kan kalau kita naikkan suku bunga itu otomatis UMKM mereka itu kan pasti terdampak itu Pak kan. Agak keberatan membayar tarifnya gitu Pak. Oke, jawabannya Dampaknya terhadap Indonesia itu, Amerika crash itu Indonesia bisa tahan nggak? oke. Kalau saya bilang sebenarnya Amerika itu tidak dalam posisi akan crash sih, meskipun inflasi ini naik sebenarnya, Pak Teguh. Jadi kalau saya gambarkan ada di Amerika itu karena terjadi kombinasi dari sisi cost, energi yang masih tinggi, kedua dari demand pool yang tidak menyesuaikan dengan produksinya, sebenarnya itu yang terjadi di sana gitu. Tapi saya pikir gradually itu akan dissolve sih, kalau saya bilang ya dari sisi supply chain disruption gitu ya. Dan kemudian di sana juga ada kenaikan wage itu kenaikan gaji. Nah, salah satunya memang karena liquidity yang berlebihan itu memang terjadi di Amerika. Makanya untuk mengurangi liquidity yang berlebihan memang tujuannya adalah mengurangi stimulus ya, mengurangi liquidity-nya atau bahkan mungkin cenderung menaikkan suku bunga untuk menarik liquidity daripada market, dan itu harus dilakukan untuk menghindari supaya Amerika nggak crash. Jadi bukan naikin suku bunga itu bisa berisiko Amerika crash, enggak, justru harus dilakukan supaya Amerika nggak crash sih. Kalau saya lihatnya seperti itu. Dan kalau itu memang bisa di-solve, memang sesuai dan memang tidak memberikan dampak ekonomi jadi stagflasi. Sebenarnya kekhawatiran ekonomi itu kalau istilahnya stagflasi, inflasi tinggi nggak ada growth, itu namanya stagflasi. Tapi kalau yang kita lihat saat ini belum ke arah sana. Jadi ya hopefully tidak ke arah sana, dan impact-nya juga tentunya minor ya ke Indonesia. Ini mungkin efeknya lebih banyak di capital market kalau saya bilang. Oke Pak, makasih Pak. Itu Pak. Thank you. Oke. Oke. Makasih Pak. Kasih Pak Teguh. Pak Ronald silakan. Ya. Habis ini saya bacakan yang pertanyaan di chat. Thank you, cerita ini menarik sekali dari sisi Feng Shui-nya ya. Saya pengen tanya 3 atau 4 nih dari sisi Feng Shui. Pertama, potensi perang dunia gimana nih kalau gayo Ukraine sama Rusia ini? Apakah probabilitasnya tinggi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, soal IKN, perpindahan ibu kota kita itu gimana dari sisi Feng Shui? Berhasil nggak sih ini kebijakan pemindahan ibu kota ini? Yang ketiga, potensi after Omicron ini gimana? Ada new variant lagi nggak gitu ya? Yang keempat, China ekonominya gimana nih 2022? 2021 kemarin kan udah cenderung slow down ya. Ini 2023 gimana nih ekonomi negeri Dragon Country ini? Itu aja 4 hal. Terima kasih. Kita thank you. Ya, terima kasih Pak Ronald. Iya. Pertanyaannya borongan, aku harus pikir satu-satu. Bentar. Nomor 1 tadi apa, Pak? Nomor 1, potensi pecahnya perang dunia. Potensi pecahnya perang dunia. Kalau dari Rahasia saya kan? ini Ya, pelan-pelan satu-satu aja. Kalau dari saya potensi perang dunia ini aku bilang masih perang dingin ya. Cuman kayak Cold War gitu ya, nggak sampai perang secara fisik ya. Karena kalau perang secara fisik itu aku baru lihat itu dulu sempat saya ngobrol-ngobrol sama teman itu mungkin di 2026 ke atas ya, bukan sekarang ya. Gitu. Terus 2026 itu udah masuk siklus 10 tahun loh ya, bisa jadi makanya dia udah geser. Mungkin ini Pak Ronald juga ada pengalaman ya baca-baca tahu siklus 10 tahun segala. Gitu. Terus yang IKN. apa? IKN. Ibu kota negara itu wacananya itu sebenarnya saya udah ngobrolin itu dari tahun 2015. Lagian yang baru-baru ini ada nama Nusantara itu kan sebenarnya Nusantara itu kan dari Jayabaya ya. Dia itu udah pengen nama Indonesia itu sebenarnya dirubah ke arah Nusantara. Nah, karena kalau ngerubah nama sebuah negara itu kan sangat susah ya. Jadi dia pakai itu buat ngerubah nama ibu kotanya yang nantinya jadi Nusantara. Kalau saya bilang potensi terjadi atau tidak terjadinya, aku bilang bisa terjadi. Terutama kalau udah mendekati tahun 2024 ya. Gitu. Nusantara itu sendiri bawa hoki nggak sih namanya? Nusantara itu sebenarnya yang dicetuskan pertama buat nama Indonesia, tapi entah kenapa jadinya Indonesia. Begitu. Nusantara namanya bagus sih. Saya berharap ke depannya Indonesia itu benar-benar seperti yang diramalin Malaysia jadi top 10 superpower country in the world sih. Dengan ada itu. Kan pergeseran poros juga kan itu berarti jadi Kalimantan. Ya, lebih ke tengah center ya dia. Tungko ya, tengah. Terus yang ketiga
new varian ada lagi nggak nih setelah New varian itu kalau ke depannya itu penyakit ini pasti berkembang terus ya. Ini seperti flu gitu ya, selalu bermutasi gitu. Dan bukan yang sampai clear seperti clear gimana, kan kebetulan saya juga keluarga banyak yang dokter ya, itu mereka lebih ke arah kita nanti jadi herd immunity. Kita yang kebal, bukan penyakitnya yang tambah gimana gitu. Soalnya kalau dibilang herd immunity agak unik ya, karena teman-teman yang saya lihat 2-3 kali kena gitu loh. Jadi kayaknya seolah-olah mereka nggak imun gitu, walaupun udah pernah terinfeksi. Jadi konsep herd immunity itu kayak agak kurang pas kayaknya, kelihatannya kurang real. Iya, 2-3 kali bisa kena. Iya, mungkin sampel dari Bapak Ronald itu mungkin 1-2 orang ya, tapi kalau kita lihat in generalnya itu beneran herd immunity itu ada gitu loh. Kalau enggak, kenapa antibody kita bisa sampai puluhan ribu, apalagi setelah di booster vaksin kan, gitu. Kalau dari kacamata Feng Shui ngelihat masalah penyakit ini akan terus. Tapi kalau secara medis, kitanya yang evolve nantinya, gitu. Bukan kita takut sama penyakitnya, tapi harusnya penyakitnya yang lebih stabil ke badan kita. Lebih terkontrol ya. Lebih terkontrol. Jadi sekarang aja kalau dari Omicron itu di Jawa Tengah, kan saya dari Semarang gitu, lumayan meledak, tapi korban jiwanya itu kurang dari 5% kok. Iya, gitu. iya. Sangat kecil sekali. Dan betul. kadang itu kalau orang flu juga bisa didefinisikan sebagai Omicron, nggak tahu kenapa gitu loh. Padahal cuman mungkin flu biasa. Kan ini musim pancaroba kan, monsoon season juga ya. Gitu. Nah, terus yang terakhir ekonomi China gimana? Oh, Gayo. Ekonomi China sekarang itu China itu masuk sio apa ya? Negara China itu saya itu nggak pernah sionya China itu saya nggak gitu mendalami ya, karena saya Indonesia ayam kan ya? Yang saya utak-atik itu Indonesia. Indonesia ayam ya? Indonesia itu nggak salah ayam ya? Waduh, saya bentar. Lihatnya dari mana? 45. Lihat dari lahirnya. Iya, 17 Agustus 45 ayam deh, tahun 45. Aku malah nggak pernah merhatiin sionya Indonesia deh. Ya pokoknya itulah nanti. China benar ayam. Ayam benar ya. China itu sebenarnya itu kan guru saya dulu waktu kita masih belajar di Cina, dia bilang kejayaan Cina itu waktu pengembalian Hong Kong, kayak ibaratnya kepala naga itu dikembaliin gitu loh. Gitu ya. Nah, terus kenapa Cina ini sekarang kalang kabut, karena Hong Kongnya mau diekstradisi gitu. Iya. Dia digangguin. Jadi kayak ibaratnya lu tuh punya kepala sendiri, tapi kenapa malah diganggu sendiri, dipukulin sendiri gitu loh. Pusing. Nah, di tahun ini kayaknya juga masih belum recover ya. Gitu. Jadi aku bilang China ini ekonominya masih slowing down juga. Jadi kalau terlalu mengharapkan Cina buat Newport ekonomi dunia tahun 2022, aku bilang efeknya masih kurang. Ya, Indonesia juga soalnya tergantung kan, komoditas kita itu ekspor terbesar kita itu ke China soalnya. Betul. Makanya di tahun 2022 ini saya bilang ekonominya cenderung stabil atau fluktuatif. Nah, itu kan sebenarnya saya setiap tahun itu kan selalu membuat perkiraan Indonesia. Nah, itu aku baca-baca di chat itu ya, beberapa ada yang minta tolong ditampilin. Ini aku share screen aja Ci kali ya. Ya, silakan. Bentar, ini sekalian mumpung Pak Ronald pertanyaannya banyak ya, aku borong sekalian lah ya. Bentar, udah kelihatan ya? Udah. Nah ini loh, itu kan yang tahun 2020 kemarin aku buat prediksi IHSG itu sekitar 80% masuk lah ya. Aku cuman ada yang tidak sama itu di bagian ekor. Nah, di bagian ekor itu sekarang kan ini kelanjutannya, ternyata dilanjutin di sini. Kita sekarang kan masuk di Februari ya. Februari itu memang dari Januari ke Februari itu kan IHSG naik ya. Terus sekarang kita mulai ke 3 dan 4 itu hati-hati aja. Ini kayaknya mulai agak penurunan.
Nah gitu, 345 ini coba main cepat aja ya. Terus nanti 6, 7 stabil lagi, 8 turun lagi. Jadi basically tahun 2022 itu tahun yang sangat fluktuatif kan, ibarat seekor macan ya. Kalau berburu itu nggak pernah frontal, pasti diincar dulu, makan kabur gitu kan. Nah itu kalau IHSG menurut saya bakal terjadi seperti itu. Ya itu Bang Ronald dari saya. Iya, makasih. Agak pesimis ya untuk ISG-nya ya. Ya, Mungkin sih bukan pesimis, lebih hati-hati. ke arah stabil dan main cepat, hati-hati. Ya, aja. lebih hati-hati. Ya. Nggak boleh terlalu Ya, agresif. Ya, makasih, thank you. Oke, makasih Pak Ronald. Oke, ini ada pertanyaan dari chatbox ya. Mana sih tadi, banyak banget, udah ke-scroll ke bawah. Terkait perubahan geopolitik dan ketidakpastian yang cepat, bagaimana strategi investasi supaya return bisa maksimal dan portofolio bertumbuh di tahun macan air? Mungkin tadi udah jawab kali ya, karena harus lebih hati-hati dan bermain Ikut cepat. CLC. Manuel, mungkin ada tambahan nggak untuk pertanyaan ini? Perubahan geopolitik dan ketidakpastian yang cepat, bagaimana strategi investasi supaya return maksimal dan portofolio tumbuh di tahun macan air ini? Ya, mungkin tadi udah disampaikan kayak juga. Jadi memang volatility pasti tinggi di era hawkish ya, tadi cerita Elang gitu ya. Tapi memang kalau dilihat, kita bisa fokus sebenarnya ke sektor-sektor tertentu yang bisa dibilang benefit gitu ya, dengan posisi saat ini gitu, di siklus saat ini ya. Intinya itu sih kalau aku bilang, jadi bisa fokus ke sektor yang memang mendapatkan benefit dan punya story juga di tahun 1-2 tahun ke depan, itu sih. Oke. Thank you. Ini kalau terkait saham in detail kita nggak bisa jawab karena memang lebih ke sektoral gitu. Nah, terus apakah investasi emas masih terus bisa menjadi andalan untuk hedging di tahun 2022, ambil porsi 1-10% dari total porto? Nah, ini mungkin Manuel bisa bantu nih, investasi emas untuk nge-hedge di tahun 2022. Oke, betul ya. Jadi kalau memang pada saat era inflationary biasanya emas itu is a good option buat investor. Tapi yang dilihat itu sebenarnya bukan untuk cari cuan dari emas, sebenarnya adalah meleverage, hedge ya. Jadi melindungi nilai kalau kita definisikan jadi daripada nilai uangnya turun karena inflasi, ya udah kita pegang emas. Tapi ya ekspektasinya hanya untung senilai penurunan emas itu ya. Cuman memang tadi sempat sampaikan Gayo, memang sayangnya emas ini agak sedikit berubah ini trennya ya. Karena kalau dulu semua orang pegang emas, tapi di tahun ini liquidity udah kepencang kemana-mana gitu ya. Ada yang ke saham, ada yang ke kripto gitu, dan itu memang udah nggak bisa dibilang emas ini menjadi aset yang paling menarik gitu ya kalau ditanya. Tapi kalau ditanya tetap itu menjadi hedge fund untuk kita lindungi nilai daripada kemakan inflasi gitu sih. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan untuk Gayu. Feng Shui emiten di sektor logam sama bisnis teknologi ini bagaimana? Sebenarnya tadi sih udah dijabarkan ya, cuman mungkin mau dipertegas lagi nggak? Emiten sektor logam. Share screen lagi aja ya, share screen. Tadi mungkin belum kelihatan kerja. Logam ya? Iya, logam. Ini sektor yang diuntungkan untuk tahun 2022 ya kelihatannya. Logam cukup baik lah. Logam kalau misalnya mau bermain di sektor logam boleh lah. Tapi sebenarnya itu kita harus melihat potensi IHSG secara keseluruhan di tahun 2022. Kalau misalnya megang dan udah cuan, mungkin lebih disarankan main cepat ya. Semua sektor di tahun ini pasti akan bermain. Gitu loh. Cuman bisa atau tidak kalian menentukan mana posisi buat keluar, mana posisi buat masuk. Karena di fluktuasi yang sangat tinggi itu yang dibutuhkan itu adalah sabar sama jangan terlalu panas. Didi. Nggak boleh terlalu panas kan? Nggak boleh terlalu panas. Semua sektor di tahun ini pasti main, pasti. Mau ngomong sektor apapun pasti main. Karena ini adalah tahun pemulihan kalau orang bilang. Recovery. Kalau mau ngomong yang bagus, yang tahun yang benar-benar cakep, itu mungkin 2024 gitu loh. Kalau tahun ini pemulihan, tahun depan lebih pulih, lebih bagus, baru di 2024 tapi kita lebih siap gitu. Terus tadi logam sama apa sih? Tech stock.
Teknologi stok. Teknologi boleh lah, cuman ya tetap harus hati-hati. Ini kan sekarang yang namanya teknologi banyak pengaplikasiannya ya, nggak cuma banking. Nanti bisa sekarang yang paling baru itu ada NFT, yang orang bilang itu juga apa namanya ya, judi lah ya, dikasih gambar kayak gitu. Cuman ya selama kita bisa bijak dalam menyikapi dan bisa tahu kapan kita harus selesai, ya saya rasa profit di tahun ini tidaklah mustahil. Itu aja sih. Oke. Thank you. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Saya ambil dari bawah deh. Pak Manuel, bagaimana pandangan Bapak seandainya Rusia menyerang Ukraina? Seberapa besar dampaknya ke IHSG? Oke, jawabannya turun pasti. Turun dulu ya. Itu udah pasti negatif ya. Dan sebenarnya kemarin itu sudah terlihat di US market yang istilahnya belum ada serangan aja, begitu dengar ada evakuasi itu udah 3%. Iya. Kriptonya juga pada turun. Ya, jadi jawabannya masih turun ya. Cuman memang yang kita lihat sampai saat ini tadi benar kata Gayo ya, mungkin ekspektasinya masih konflik dingin ya, belum kita benar-benar nggak ada potensi ke sana karena risikonya juga nggak kecil buat Rusianya gitu ya. Karena tadi aku sudah mencerita Rusia sendiri juga ketergantungan ekspor gasnya itu juga besar buat ke negara-negara Eropa gitu ya. Nah, kalau Eropa ini semuanya ngelawan Rusia ya mati juga gitu kondisinya. Jadi ya lihat sih aja perkembangannya nanti sejauh apa sih. Kok Gayo, kalau show ayam bagusnya saham apa nih tahun ini? Nah, ya nggak bisa pakai show lah. Nggak bisa pakai show. Kalau mau main saham dilihat negaranya, bukan dilihat perorangannya. Kalau kamu mau kerja, baru dilihat perorangannya, begitu. Nah. Saham ikut cerita aja, sahamnya beres, ikut rekomendasi. Cuman kalau main saham pegang apa sesuai show, tidak rekomendasi. Sangat tidak rekomendasi. Kamu harus ngelihat big picture-nya, Indonesianya, kira-kira apa di Indonesia yang bisa jadi duit di tahun ini. Kita kan sudah bahas sektor energi bagus, sektor logam bagus, kertas perbankan juga bagus, kertas juga nanti ada mainnya. Semua pasti manggung di tahun ini. Cuman secepat apa hanya siapa ya yang tahu ya. Yang jelas bukan saya lah. Gitu. Oke. Nih Pak Gayo, apakah akan terjadi pergeseran sektor yang gradual tiap bulannya selama di tahun macan air? Apabila kita lihat dari astrologi dan feng shui, lalu bagaimana investor menyusun portofolio investasi yang tepat di tahun ini? Jadi apakah katanya sektornya tuh pergeserannya tuh gradual setiap bulan? Ya kita nggak bisa bilang tiap bulan, tapi pergeseran itu pasti ada ya. Nggak bisa satu sektor itu bersamaan main. Mungkin kalau 2 mungkin masih bisa, tapi kalau 5-5-nya gitu kayaknya sangat tidak mungkin. Pergeseran selalu ada di semua kehidupan, itu rotasi itu selalu ada. Orang roda kehidupan aja berputar ya. Nah, apalagi di tahun yang sangat volatile kayak gini, ya, kamu ibaratin aja seekor macan. Macan itu kadang jinak, kadang nerekam ya. Apalagi kalau lagi berburu. Nah, itu IHSG saya harap juga bisa disikapi seperti itu. Kalau lagi naik, kita just ride the wave. Kalau misalnya udah selesai, ya udah cool down dulu, jangan maksa. Percaya kalau tahun ini maksa pasti hancur semua. Gitu. Karena ini tahun recovery nggak bisa perlu dipaksain. waktu. Iya. Orang sembuh dari sakit aja butuh waktu kan. Terus investor menyusun portofolio investasi yang tepat, yaitu dengan lebih hati-hati, lebih sabar, nggak boleh gerasak gerusuk lah mungkin istilahnya, nggak boleh saham yang udah naik kenceng terus naik lagi kita kejar lagi, nanti takutnya pas koreksi nyangkut deh. Terus ini show ayam boleh ditampilin lagi nggak? Boleh, yang aku share. Show ayam, show ular, show anjing katanya ketinggalan. Show presentasinya ayam diulang aja sekalian, ayo tambah 1 jam lagi. benar cik siapa? Si ayam. Ayam tahun ini baik kok. Tuh tahun Makanya ini ayam. Indonesia tadi yang dibahas sama Pak Ronald tuh ayam juga dia baik. Gitu.
Tahun ayam, Kebaikan. tahun yang baik nih. Tahun untuk Memperluas jaringan Iya. kerja, lingkungan sosial, kan diharapkan tengah tahun ini kan juga lockdown-nya juga mulai mengendor ya. Mm-mm. Di semuanya, di seluruh dunia mungkin, nggak cuma Indonesia. Mhm. Terus improvisasi itu penting tahun ini. Terus kalau yang masih single atau yang mau keturunan, ini tahunnya harusnya bahagia dalam keluarga. Gitu. Nah, habis itu ular dan anjing. Ular yang kurang baik. Ular tahun ini ya, Kurang begitu bagus karena pokoknya intinya ular tahun ini jangan terlalu nyampurin masalah orang lain ya, gampang jadi kambing hitam, bukan masalah sendiri malah kena nanti. Nah, apalagi tahun ini emosi juga fluktuatif ya. Sampai itu yang paling bawah aku tulis gampang putus hubungan dengan orang dekat itu bukan cuman pacar atau pasangan ya, itu bisa juga misalnya sahabat atau rekan kerja itu bisa. Nah, ini Shonaga juga ada nih. Tambang emas. Oh, bantuan dari rekan kerja merupakan tambang emas. Kontrol emosi. Naga ini baik ya? Baik, cukup. Wow. Punya kesempatan baik dari pergaulan, tapi harus kesehatannya harus diperhatikan. Kesehatan aja itu mungkin kan terlalu banyak sosialisasi apa gimana kan jadi lupa kesehatan. Itu tadi yang terakhir apa sih? Anjing. Anjing kan cici gitu. Nah, bener kan Ci? Kerja keras. Oh, baik juga. Kerja keras membuahkan hasil, status sosial bagus. Itu kesehatan juga Kurang kecapean, mendukung. Ci. Terus yang memiliki pasangan sabar, bukan tahun yang mudah. Sabar begitu. Iya, sama ini satu lagi macan ya. Macan ini kebetulan kurang bagus ya. Gitu. Terus hati-hati nih. Tahun macan kurang bagus. Bukan karena tahunnya yang ciong apa gimana, tapi karena macan yang ini kurang baik buat show macan. Yang Gampang biasa. menelan kerugian. Kenapa? Nggak biasa kalau di tahun yang sama, terus orang yang show yang sama kurang. Sebenarnya itu di tahun yang sama itu cuma ada 4 show, itu naga, kuda, ayam, dan babi. Oh. Itu kalau tahunnya sendiri dia kena ciong. Tapi macannya ini mungkin karena elemen kali ya. Jadi dia kurang begitu. Nggak sampai yang gimana-gimana, cuman ada perlambatan aja. Pokoknya hindarin konflik aja. Terus sabar. Jangan memaksa merubah arah kerja di tahun ini. Udah itu aja. Butuh sabar aja sih. Sabar, lebih hati-hati ya. Oke, terus sama ini sekalian pas lagi di share yang ini, show monyet. Show monyet. Monyet juga kurang baik. Ini pasang surut karir ya. Terus bersabar, semua ini ujian. Ini lebih ke arah deketin diri sama keluarga aja. Karena tahun ini monyet mungkin kalau terlalu banyak gerak juga nggak baik ya. Gitu. Kalau selesai masalah juga demi tahap. Pokoknya waktu dengan keluarga dibanyakin aja tahun ini. Mungkin kan kalau kita lagi nggak bagus, keluarga lagi bagus, kan kita bisa dibantu hokinya kan. Oke. Kayak gitu. Berarti mesti nempel sama yang bagus dong. Ya dong. Berarti banyak-banyak berteman sama show anjing gitu. Oh gitu, ya ampun, siap. Habis ini buka pendaftaran sih, beres. Ada yang raise hand dulu, aku akomodasi dulu. Pak Erwin, silakan kalau mau nanya. Pak Erwin raise hand, ada yang mau ditanya? Oh iya, sorry, aku belum izin. Oke, udah bisa di-unmute Pak Erwin. Oh, ya Pak. Itu udah di speaker tapi nggak ada suaranya. Wah, nih kayaknya kurang apa nih? Nggak kedengeran. Nggak. Ini kali kepencet kali. Sektor yang dihindarin di tahun ini. Sektor yang dihindarin tahun ini. Yang tahun ini dihindarin apa katanya dia? Katanya ketinggalan. Dari aku ya? Iya. Bentar. Share screen lagi dong, bentar. Ini aku share dulu ya. Sektor yang dihindarin. Nah ini. Sektor yang kurang baik itu sektor api ya, air dan api nggak bagus. Itu rokok, tolong dihindarin dulu. Terus bahan bakar, jangan kepancing dengan harga oil yang tinggi. Terus periklanan, broadcaster itu sementara
bisa naik, cuman kadang itu bukan kita yang naikin. Jadi jangan kepancing. Seringnya itu retail itu sering kepancing lihat sesuatu gitu udah 10%, tahu-tahu masuk aja. Nah ini hati-hati aja. Oke. Gitu. Oh ternyata Pak Erwin itu tadi mau nanya gambar IHSG naik turun grafik itu berarti tidak akan terjadi breakout karena 7.000 atau 8.000. Tapi Pak Gayo itu bukan dari sisi teknikal, dia dari segi Feng Shui. Jadi itu hanya guidance, kurang lebih pergerakannya. Oh setelah naik-naik nanti hati-hati di bulan ini terjadi koreksi. Tapi nggak bisa memprediksi IHSG secara detail. IHSG secara detail harus technical analysis. Itu disclaimer on, Iya. kira-kiranya seperti itu. Oke. Perbedaannya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir, habis itu kita ke technical. Ini, selamat siang. Mau nanya Pak Manuel, bagaimana dampak inflasi US dan rencana The Fed menaikkan suku bunga? Maka bagaimana dampak bagi ekonomi dan market Indonesia, sektor apa yang terdampak? Ini menjadi pertanyaan terakhir. Oke, jadi kalau dampaknya Amerika naikin suku bunga, ya tadi seperti saya bilang, selama itu bisa mensupport growth dan tidak membuat inflasi yang tinggi ini berkepanjangan sebenarnya tadi, karena ada efek lanjutannya lagi, itu sebenarnya positif kalau saya bilang ya. Malah kalau dia nggak naikin suku bunga malah jadi negatif story-nya gitu. Dan cuma sekarang memang pasar modal lagi sedang mengantisipasi aja ini kira-kira arahnya naiknya sampai berapa dan sebagainya, itu udah muncul spekulasi memang di situ ya. Tapi kalau ditanya ke Indonesia bagaimana, ya jawabannya kita lebih lihat ekonomi Amerika gimana. Kalau ekonomi Amerikanya memang bagus, kita juga sangat diuntungkan. Kalau ditanya Indonesia, kita kan pokoknya tinggal lihat global ekonominya gimana. Kalau ekonominya bagus, most likely Indonesia yang juga udah lagi kondisinya bagus ya, karena komoditi boomnya ini malah lebih positif lagi. Kalau saya bilang sih seperti itu. Oke. Thank you Manuel. Oke Pak Iwan Chandra, silakan untuk menjadi pertanyaan penutup. Oh iya, terima kasih. Mau nanya nih dari Pak Gayo, saya kan macan. Menurut ramalan kan banyak mengalami kerugian. Boleh masuk pasar modal nggak nih Pak kondisi begini? Pasar modal, sebenarnya kalau mau masuk pasar modal itu lebih baik pakai partner atau senior ya Pak. Tuh, partner. Kalau sendiri itu kan karena kalau kita menyikapi satu CEO yang kurang hoki di tahun yang kurang hoki, itu biasanya kita nempel sama orang biasanya Pak. Tuh. Oh. Nempel sama saya. Punya kayu masih ini nggak kena juga ya? Kenapa macan kayu. Kalau macan kayu. Macan tetap kayu ini sama. macan in general ya. Macan apa mau aja? Kayu, mau air, macan apa aja. Gitu. Jadi Sebenarnya Pak kalau Iwan, misalnya Bapak ada yang punya teman sionya misalnya anjing atau sionya kerbau kayak Pak Jokowi gitu kan, bisa ditempel itu Pak, bisa ditempel. Apalagi kalau mereka senior dalam hal persahaman, nah itu boleh mungkin ikut rekomendasi mereka. Jangan terlalu idealis. Oh aku senang saham yang ini, aku mau beli yang ini. Nah itu kadang kita keplesetnya di situ. Kalau pas ya Pak, kalau pas hoki sih silahkan. tuh Pak Iwan nempel sama saya Pak, udah nggak salah. Oh, aku udah kode-kode tadi. Bisa aja. Bisa aja. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Oke, makasih Pak Iwan. Mungkin sekarang kita ke technical sesi ya, Ma Yudi. Silakan Yudi untuk technical insight-nya. Oke, aku share screen dulu. Oke, selamat sore buat semuanya. Yang pertama kita akan lihat dari indeksnya kita dulu. Di indeks kita, kalau misalkan kita lihat di bawah, ini warnanya biru semua. Jadi memang kalau kita lihatin ini namanya friend flow. Jadi memang pergerakan foreign masuk ke dalam indeks marketnya kita ini masih cukup lumayan sepanjang minggu kemarin dibandingkan minggu lalunya malah. Jadi nggak heran di minggu ini indeksnya kita bisa break daripada all-time high. Mau masak nasi nggak Mbak? Ups, bentar. Belum masak nasi ya? Tunggu bentar. Lupa. Oke, silakan, sorry. Di unmute lagi. Oke.
Oke, jadi gak heran buat di minggu kemarin itu indeks kita ini bisa berhasil tembus di all time high-nya di sekitar area 6.744. Nah, untuk di pergerakan minggu ini kita tinggal perhatiin aja selama indeks kita masih bisa bertahan di atas support barunya 6.754, maka berpeluang sekali untuk kembali melanjutkan rally-nya menuju targetnya di sekitar 6.986. Nah, kalau misalkan kita perhatiin di hari Jumat kemarin, memang indeks kita ini di sesi 1 tertekan agak cukup lumayan ya di sesi 2, tapi di penutupan kita bisa melihat bahwa bentuk candle-nya ini cukup baik. Harapannya di minggu depan bisa kembali naik gitu. Jadi tapi boleh perhatiin aja batasan supportnya yang paling penting adalah indeks kita kalau misalkan sampai turun pun jangan turun sampai di bawah 6754. Sebab masih bisa bertahan di atas ini, maka secara potensi dia akan kembali naik di ke arah 6986. Untuk resisten atau target pertamanya ada di 5917, untuk target keduanya ada di 5986. Lalu untuk saham mingguan ini kita bisa lihat buat MDKA ini memang secara pergerakan secara minor lagi bergerak downtrend, tapi kalau misalkan kita lihat secara pergerakan besar dia masih masuk ke dalam uptrend. Maka untuk harga-harga sekarang di sekitaran area 3.440 sampai 3.550 bisa buy on weakness dengan harapan dia akan kembali naik ke arah target 3.800 untuk target satunya, dan target duanya ada di area 4.140. Batasi resiko kalau misalkan harga kembali turun di bawah 3450 untuk MPKA. Lalu selanjutnya ada Inco ini masih bergerak di dalam range consolidation dari 4630 hingga 4860, berpotensi membuat double bottom dengan target dia nanti naik kalau misalkan dia bisa break dari 4860 bisa menuju target resisten satunya di area sekitaran 5180, dan kalau misalkan breakout dari area 5180 maka membuka peluang untuk kembali naik ke area 5560, tapi boleh batasi kalau ternyata dia kembali turun dan menembus area 4630. Lalu selanjutnya ada Adaro ini membentuk pola falling wedge, di mana kalau misalkan dia bisa kembali naik di atas level 2270 maka dia akan memulai kembali kenaikannya menuju resisten sebelumnya dan di bawah 470, dan apabila bisa melewati area ini maka dia membuka peluang untuk kembali naik menuju target 2650. Tapi kalau misalkan dia kembali turun boleh dibatasi untuk resikonya dengan support posisi ada di level 2110. Lalu selanjutnya ada Indi, ini cukup menarik banget polanya. Di pergerakan minggu depan kalau misalkan Indi ini bisa naik di atas level 2230 maka dia akan memulai kembali fase bullish-nya dengan target pertama ada di level 2390, dengan target duanya ada di level 2640, dengan level support terdekat ada di 1940. Jadi boleh dibatasi kalau misalkan harga kembali turun di bawah 1940. Kemungkinan besar dia akan untuk cup and handle di sini. Lalu selanjutnya untuk Bosco di pergerakan minggu kemarin sudah rally cukup signifikan. Tinggal kita perhatiin, ini aku kasih chartnya 1 hour karena kalau di daily nggak terlalu kelihatan support resist kecil-kecilnya. Maka kita boleh perhatiin di chart 1 hour-nya dia punya support terdekat ini dibentuk di area 115. Selama Bosco masih bisa bertahan di area 115 maka dia masih membuka potensi untuk kembali naik menuju target selanjutnya 134 bahkan bisa ke 145, tapi boleh dibatasi kalau misalkan dia kembali turun di bawah 115 maka dia akan kembali menuju supportnya sekitar 90-an. Jadi boleh dibatasi untuk resikonya seperti itu. Lalu selanjutnya ada TAPG ini secara pergerakan besar masih dalam fase consolidation besar, cuman di time frame minor dia sudah memulai membentuk higher low, kemungkinan besar dia akan memulai membentuk higher high dengan target di area 800. Untuk posisi sekarang TAPG ini yang paling penting adalah bisa naik ke atas level 60 sehingga dia membuka potensi sideways dulu hingga 750. Jika dia berhasil melewati area 750 maka dia membuka potensi target menuju area 800. Boleh dibatasi dulu untuk resikonya kalau harga kembali turun di bawah level 620. Lalu selanjutnya ada BBNI ini sangat baik secara pola, dia membentuk cup and handle di sini. Untuk sementara dia sudah bisa bertahan di atas level 7.575. Untuk pergerakan minggu depan kalau misalkan dia masih turun-turun di level 7575 sampai 750
bisa menggunakan buy on weakness dengan potensi target pertama ada di level 7850 dan target kedua di 8175 dan target 3 di 8600. Boleh dibatasi resikonya kalau misalkan harga kembali turun di bawah 7575 maka dia akan kembali sideways ke range bawah sekitar 6800-an. Lalu selanjutnya ada BBRI. BBRI ini juga cukup menarik sekali untuk secara polanya, di mana sekarang dia sedang bergerak di dalam range consolidation dari range area 4380 hingga area 4550. Untuk pergerakan minggu depan bisa menggunakan buy on weakness di sekitar area 4380 hingga area 4430 dengan target pertama ada di area 4550 untuk target pertamanya, lalu target keduanya ada di sekitaran area 4830. Boleh dibatasi resikonya kalau kembali harganya turun di bawah 4380. So far kalau misalkan kita perhatikan untuk polanya, ini membentuk pola bullish back dengan arah potensi targetnya hingga mencapai 4830. Tapi boleh sekali lagi diperhatikan untuk resikonya kalau misalkan harga kembali turun di bawah 4380. Lalu selanjutnya ada IPPE. IPPE ini cukup menarik di mana pergerakan terakhir ini dia punya volume yang sangat baik, dan di pergerakan minggu kemarin juga ini sudah berhasil break daripada dia punya downtrend line, kemudian dia membentuk up handle. Di pergerakan minggu depan kemungkinan besar dia akan kembali melanjutkan rally-nya dengan target pertama ada di targetnya di all time high-nya 304, dan kalau misalkan dia bisa break daripada all time high-nya membuka target hingga target 350 bahkan 406 untuk targetnya. Nah, untuk resikonya boleh dibatasi kalau misalkan harganya kembali turun di bawah level 256. Sekali lagi, pembahasan di sini semuanya disclaimer, sifatnya bukan perintah jual beli, hanya sebagai referensi dan bahan pertimbangan aja buat Bapak Ibu. Segala keuntungan dan kerugian sekali lagi menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar itu masing-masing. Lalu untuk terakhir kita akan melakukan foto dokumentasi bersama. Mohon bantuannya untuk Bapak Ibu dapat membuka kameranya masing-masing sehingga kita bisa melakukan foto dokumentasi bersama dengan Mbak Duit. Ini udah cocok nih, semuanya bajunya merah-merah. Mudah-mudahan minggu depan naik terus cuan buat semua. Oke, dalam hitungan yang ketiga semua Bapak Ibu. 1, 2, dan 3. Sekali lagi, yang pakai cuan. Boleh? Cuan buat semua, semoga tahun 2022 membawa cuan buat semuanya. Amin. 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bu Rita. Oke, thank you Yudi untuk insight-nya dari segi teknikal untuk minggu ke depan dan beberapa saat juga ke depan. Mungkin sekian dulu ya. Terima kasih banyak untuk Pak Gayu Prasetyo Cokro Suharto dan Pak Manuel Adi Purwanto yang udah mewakil Mau Duit dalam memberikan pandangannya tentang outlook di tahun 2022. Jika ada tambahan statement dari Gayu atau Manuel, silakan. Jika ada mau kasih statement lagi? Apa ya, kalau dari saya, pokoknya kalau tahunnya lagi jelek, sabar aja. Orang sabar kekasih Tuhan itu nyata ya. Okay. Sama kalau misalnya lagi jelek, tolong dibalik, bilang lagi bagus. Jadi sugestinya masuk. Jangan terlalu kemakan sama hal-hal yang negatif, selalu positif. Always be positive is a good thing. Amin. Oke. Thank you. Sekali lagi disclaimer ya, webinar ini hanya tujuan beredukasi, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual, karena setiap investasi punya keuntungan, potensi keuntungan atau kerugian. Mungkin sedemikian dulu untuk teman-teman yang udah bergabung. Terima kasih, semoga kita semua bisa mengambil manfaat daripada webinar kita di siang hari ini.